Setelah tertembak 3 peluru torpedo di Laut Baltik tahun 1945, MV Wilhelm Gustloff akhirnya tenggelam dengan menewaskan kurang lebih 9.400 jiwa. Kapal Jerman ini awalnya digunakan untuk mengevakuasi warga sipil, pasukan militer, dan para petinggi Nazi yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan Rusia. MV Wilhelm Gustloff, kapal tersebut akhirnya tenggelam dalam waktu 45 menit. Kecelakaan kapal ini dicatat sebagai kecelakaan kapal dengan jumlah korban paling banyak sepanjang sejarah. Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung di Bukan Channel Horor. Hari ini kita akan membahas kapal pesiar Jerman yang diserang Rusia, MV Wilhelm Gustloff. Kapal motor Wilhelm Gustloff, kapal laut Jerman yang ditenggelamkan oleh kapal selam Rusia atau Soviet pada tanggal 30 Januari 1945. Diperkirakan 9.000 penumpang tewas dalam tenggelamnya kapal itu, menjadikannya bencana laut terbesar dalam sejarah. MV Gustloff adalah kapal pertama yang dibuat khusus untuk program Kraft durch Freude atau kekuatan melalui sukacita Front Buruh Jerman, yang mensubsidi kegiatan rekreasi bagi para pekerja Jerman. Panjangnya 684 kaki atau sekitar 208,5 meter dan beratnya lebih dari 20.000 ton. Nama kapal tersebut diambil dari nama pemimpin partai Nazi di Swiss yang telah dibunuh pada tanggal 4 Februari 1936 dan diluncurkan di hadapan Adolf Hitler pada tanggal 5 Mei 1937. Gustloff memulai pelayaran perdananya pada tanggal 24 Maret 1938 dan selama 17 bulan kapal itu berlayar dengan sekitar 50 kapal pesiar, mengangkut sekitar 65.000 wisatawan. Kapal tersebut memiliki cukup ruang untuk menampung sekitar 1.900 orang, termasuk sekitar 400 awak kapal. Karena digunakan untuk tujuan propaganda, semua kabin di atas kapal Gustloff memiliki ukuran dan proporsi yang sama, membuat Gustloff sebuah kapal pesiar tanpa kelas sosial. Satu kewalian adalah satu kabin yang lebih besar yang khusus disediakan untuk Hitler. Namun, orang biasa tidak mungkin bisa untuk hanya memesan perjalanan di Gustloff. Orang-orang yang diizinkan bepergian dengan kapal Kraft durch Freude dipilih oleh partai. Selain operasinya sebagai kapal pesiar, Gustloff digunakan untuk misi yang berorientasi publik. Pada 10 April 1938, kapal itu berfungsi sebagai tempat pemungutan suara bagi warga Jerman dan Austria yang tinggal di Inggris untuk memberikan suara pada aneksasi Austria. Pada 1939, Gustloff bersama dengan kapal-kapal lain dari armada Kraft durch Freude diperintahkan untuk membawa tentara Legiun Condor kembali ke Jerman setelah Perang Saudara Spanyol berakhir. Dengan dimulainya Perang Dunia II, Gustloff diminta oleh Angkatan Laut Jerman untuk digunakan sebagai kapal rumah sakit di Laut Baltik dan Norwegia. Sejak November 1940 dan seterusnya, kapal itu berlabuh di Gdynia, Polandia untuk dijadikan barak bagi divisi pelatihan kapal selam kedua. Selama serangan udara Amerika Serikat di pelabuhan pada 9 Oktober 1943, kapal mengalami kerusakan ringan. Kapal Wilhelm Gustloff berlabuh di Tilbury, Inggris 10 April 1938. Kapal tersebut membawa penduduk Jerman dan Austria di Britania Raya ke perairan internasional, di mana mereka bisa memberikan suara dalam pemungutan suara mengenai aneksasi Austria. Saat Tentara Merah bergerak maju di Prusia Timur, Laksamana Karl Dönitz memulai persiapan untuk Operasi Hannibal, evakuasi massal pasukan Jerman dan penduduk sipil dari daerah tersebut. Dimulai pada 21 Januari 1945, diperkirakan 2 juta orang Jerman dibawa ke barat dalam operasi yang jauh melebihi evakuasi Inggris di Dunkirk. The Gustloff diperintahkan untuk membawa tentara kedua submarin divisi pelatihan ke Jerman Barat. Pada tanggal 25 Januari, kapal mulai membawa pengungsi lain ke dalam kapal. Dan pada sore hari tanggal 29 Januari, hitungan telah mencapai 7.956 ketika pendaftaran ditutup.
Para saksi memperkirakan bahwa mungkin 2.000-an orang lainnya naik setelah titik itu. Tak lama setelah tengah hari pada tanggal 30 Januari, Gustloff meninggalkan pelabuhan. Meskipun pada awalnya direncanakan bahwa Gustloff akan menjadi satu elemen dalam konvoi yang lebih besar, masalah mekanisme memaksa dua kapal untuk mundur dan Gustloff hanya ditemani oleh kapal torpedo Lowe. Karena dia mengkhawatirkan mesin Gustloff mati setelah bertahun-tahun diam, Kapten Frederick Peterson memutuskan bahwa kapal akan melaju tidak lebih cepat dari 12 knot atau setara 22 km per jam. Dengan melakukan itu, dia mengabaikan nasihat Wilhelm Zahn, Komandan Divisi Pelatihan Kapal Selam Kedua, yang berpendapat bahwa meningkatkan kecepatan hingga 15 knot atau 17 mil atau 28 km per jam akan mengurangi kemungkinan serangan, seperti yang akan dilakukan kapal selam Soviet dan juga mereka tidak akan bisa mengikuti. Peterson juga menolak rekomendasi perwira pertama Louis Rees yang telah menyarankan jalur melingkari garis pantai. Akhirnya Gustloff menuju rute perairan dalam yang diketahui bebas dari ranjau. Awalnya, perwira senior kapal menghadapi serangkaian pertukaran yang tidak diinginkan melalui perairan yang dangkal yang syarat dengan ranjau atau perairan yang lebih dalam yang dipenuhi dengan kapal selam. Salju, hujan, es, dan angin bersatu untuk menantang awak dan membuat sakit penumpang yang sudah terkepung. Kapten Paul Vollard yang saat itu menjabat sebagai perwira 2 senior kemudian menulis di majalah Sea Breeze bahwa kapal yang mengawal yang memadai sama sekali tidak tersedia. Meskipun peringatan kapal selam telah diedarkan dan akan segera terjadi di daerah yang akan kami lewati. Setelah gelap, yang membuat Vollard kecewa, lampu navigasi kapal dinyalakan. Hal itu memang meningkatkan jarak pandang, tetapi membuat kapal besar itu menjadi suar sehingga mudah ditemukan kapal selam musuh. Sekitar pukul 18, sebuah pesan dikirim ke kapten yang memperingatkan bahwa konvoi penyapu ranjau sedang menuju ke arah mereka, mendorongnya untuk mengaktifkan lampu navigasi kapal untuk mencegah tabrakan. Asal pesan itu tidak diketahui. Tidak ada operator radio di Gustloff atau kapal Lowe yang mengklaim telah menerimanya, dan tidak jelas apakah itu kesalahpahaman atau mungkin sabotase. The Gustloff tidak menemui kapal penyapu ranjau di jalan, namun mereka malah ditemukan oleh kapal selam Soviet S-13 sekitar pukul 7 malam. Komandan Soviet Kapten Alexander Marinesko mengarahkan kapal selamnya di antara Gustloff dan pantai karena serangan dari arah itu paling tidak diharapkan. Tak lama setelah 9 malam, S-13 melepaskan 3 torpedo, masing-masing bertuliskan pesan yang menyampaikan keinginan Soviet untuk membalas dendam atas penderitaan yang diderita penduduk Soviet oleh pasukan Nazi di awal perang. Ledakan ini berdampak pada tempat tinggal awak, area kolam renang yang menampung anggota bantu angkatan laut wanita, dan akhirnya ruang mesin dan dek bawah, memberikan pukulan fatal pada kapal dan menjebak banyak penghuni tanpa sarana untuk melarikan diri. Pada pukul 21.16, Gustloff dihantam oleh 3 torpedo dan tenggelam 1 jam setelahnya. Kapal itu membawa skoci dan rakit untuk 5.000 orang, tetapi banyak dari peralatan penyelamat dibekukan digeladak dan penggunaan efektifnya terhalang oleh fakta bahwa salah satu torpedo telah mengenai tempat awak kapal, membunuh mereka yang paling terlatih untuk menangani masalah. Dengan situasi yang demikian, 9 kapal menahan korban sepanjang malam. Dari perkiraan 10.000 orang di atas kapal Gustloff, hanya 1.239 yang terdaftar sebagai korban selamat, menjadikan tenggelam dengan korban tewas tertinggi dalam sejarah maritim. Terlepas dari tingginya jumlah kematian warga sipil, tuduhan bahwa menenggelamkan Gustloff merupakan kejahatan perang tidak dianggap karena adanya senjata dan hampir 1.000 personel militer di dalam kapal Gustloff. Keesokan paginya, air di sekitar Gustloff dipenuhi dengan tubuh
Banyak di antaranya adalah tubuh anak-anak yang jaket pelampungnya menyebabkan mereka mengapung terbalik. Hanya satu korban selamat yang diketahui muncul dari kuburan terapung tersebut. Dia adalah seorang bayi yang dibungkus erat dengan selimut di atas koci, dan dia dikelilingi oleh penumpang yang meninggal. Dari penumpang yang naik pada hari sebelumnya, hanya sebagian kecil yang selamat dalam kejadian itu. Namun, bagaimanapun mereka, para korban Wilhelm Gustloff, itu adalah peserta pelatihan U-Boot, anggota bantu Angkatan Laut Wanita, pemuda Hitler, wajib militer yang enggan, warga sipil Jerman, ibu dan anak-anak. Mereka adalah bagian dari tragedi maritim yang belum dapat disaingi hingga saat ini. Gustloff telah menyeret cinta, harapan, dan harapan ke dasar laut. Terima kasih sudah menonton di Bukan Channel Horor. Wassalamualaikum.